Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya kembali, Bernardus Gisanto Putrambulu, dalam mata kuliah perpindahan panas dasar, di mana persamaan konduksi yaitu biasanya menggunakan hukum Fourier. Ya, di sini kita pastinya membahas tentang aliran steady. Steady itu berarti tetap ataupun aliran transient. Transient itu yang berubah. Juga nanti akan membahas panas yang dibangkitkan dan laju aliran panas baik satu dimensi hingga 3 dimensi. Ya, panas yang dibangkitkan tadi apa? Panas yang dibangkitkan dari dalam notasinya apa? Mari kita bahas bersama-sama. Di mana dalam hukum Fourier persamaan konduksi itu secara umum ditulis sebagai Hn sama dengan K kali A delta T per delta N, di mana N ini menandakan koordinat. Ya, koordinatnya dari koordinat kartesiannya adalah koordinat X, Y, dan Z. Jadi kalau namanya X, maka ini menjadi dx. Jika dia arah Y, berarti Y sama dengan ini per dy. Sedangkan untuk aliran panasnya atau heat flux, ini rumusnya adalah Hi, ini persatuan luasnya. Maka disebut aliran panas. Perbedaan dari perpindahan panas steady dan transient Anda bisa lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah perpindahan panas steady. Jadi dia berpindah dari 15 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Yang Q1, Q2-nya juga sama. Jadi tidak ada perpindahannya tetap saja. Jadi perpindahan di sini ini kenapa dinamakan steady adalah dia tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu maupun perubahan temperatur. Sedangkan perubahan panas transient atau unsteady ini adalah judul gambarnya. Jadi dia dipengaruhi oleh perubahan temperatur juga oleh perubahan waktu. Jadi ini kalau namanya 2 menit dia menjadi 7 derajat Celcius, tetapi ketika 5 menit dia bisa menjadi turun menjadi 5 derajat Celcius. Jadi Q-nya ini tidak sama dengan Q1, tidak sama dengan Q2. Jadi perbedaan dari panas steady dan transient itu kalau panas steady itu tidak dipengaruhi oleh perubahan temperatur maupun perubahan waktu. Sedangkan kalau transient atau unsteady itu dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan perubahan waktu. Sekarang kita bahas tentang koordinat kartesiannya. Jika perpindahan panas dalam arah X, maka persamaannya menjadi Ka delta T per delta X. Begitu pula jika arahnya Y, maka persamaannya menjadi Ka delta T per delta Y. Dan seterusnya ketika menjadi Z, persamaannya adalah Ka delta T per delta Z. Sedangkan untuk arah perjalanannya itu vektor konduksi panasnya ini Hn totalnya ini sama dengan Hx pada arah I ditambah dikalikan I-nya ini vektor I, terus ditambah Ky kalikan vektor J ditambah Gz kalikan vektor K, sehingga I untuk vektor X, J untuk vektor Y, dan K untuk vektor Z. Tapi ada tandanya ini, bukan K seperti ini berbeda. Selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, ada panas dibangkitkan. Hurufnya adalah G. Apa itu panas yang dibangkitkan? Jadi Anda melihat di sini, mungkin ada air yang diletakkan dalam suatu wadah. Ketika ada panas matahari yang menyinari atau meradiasi, maka panas matahari tersebut akan diserap dan akan menimbulkan suatu panas yang dibangkitkan di sini. Jadi ini ada panas yang dibangkitkan kecil. Kemudian semakin lama semakin membesar dan menyebar ke seluruh volume air. Sehingga di sini karena berhubungan dengan volumenya, maka panas yang dibangkitkan ini dapat kita
tulis dalam persamaan, yaitu integral V G kalikan dV. G kecil ini adalah total laju panasnya, sedangkan ini adalah V, sehingga G atau panas yang dibangkitkan adalah total panasnya dikalikan dengan volume, atau G ini adalah satuan dari laju aliran panas per satuan volume. Ini adalah G-nya ini. Sehingga nilai G ini pastinya nanti akan sama dengan laju aliran panas. Ini satuannya adalah watt per meter kubik. Sedangkan ini adalah meter kubik. Sehingga kalau kita kalikan satuannya watt, berarti ini sama dengan laju aliran panas. Jadi boleh saya tulis G sama dengan H. Bisa dipahami ya. Sehingga persamaan yang kita gunakan untuk menghitung panas yang dibangkitkan adalah seperti ini. Tetapi ini juga sebagai dasar untuk Anda menjawabnya. Baik, saya akan berikan tugas yang selanjutnya. Ya, tugas kedua, yaitu sebuah tahanan kawat, sebuah hair dryer. Ini berarti 1200 watt, memiliki panjang 80 cm dan diameternya adalah 0,3 cm, seperti terlihat pada gambar. Hitunglah laju panas yang dibangkitkan. Berarti laju panas yang dibangkitkan itu apa? Nah, laju yang panas dibangkitkan itu adalah G kecil. Berarti yang ditanya adalah G kecil. Nah, terus gimana? G kecil tadi, rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi adalah ini darinya. Sehingga kita tinggal mencari volume dan G besar. G besar ini dasarnya adalah ini. Satuannya tadi apa? Satuannya adalah watt. Berarti kita cari satuan ini, itu adalah nilai dari G. Tinggal kita mencari volumenya. Berarti ini adalah satuan dari G besar. Data. Kemudian volumenya gimana? Kalau dia kawat, berarti dia berbentuk silinder. Apa volume dari silinder? Nah, ini rumusnya Anda harus bisa mencarinya. Yang ditanya adalah hitung laju panas yang dibangkitkan serta head flux. Head fluxnya berarti adalah Q per A. Head fluxnya tadi rumusnya awal. Oke, A-nya apa? Nah, kalau ini volume berarti ini A-nya apa? Rumusnya. Nah, kalau Anda bisa mengetahui rumusnya, Anda lebih teliti lagi, maka Anda bisa menjawabnya. Baik, silakan nanti ini tugas Anda kumpulkan sebagai bahan Anda mengikuti mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan membahas, tadi hanya satu dimensi, sekarang kita akan membahas yaitu persamaan konduksi satu dimensi tapi untuk segi 4. Pertama segi 4 adalah ini. Nah, kalau kita ada bayangkan, biasanya perpindahan panas secara satu dimensi itu dominan pada satu arah saja. Contohnya adalah ada arah X, arah Y saja, atau arah Z-nya. Sehingga kalau mamanya kita ambil suatu elemen yang dijepit dalam suatu dinding, di mana massa jenis dari dinding ini adalah kita tulis sebagai rho, massa jenisnya dari dinding. Saya tulis dindingnya. Terus kemudian panas spesifiknya atau kapasitas kalornya kita tulis sebagai C. Dan luas arahnya kita mungkin ini adalah kita A, ini sebagai A. Jadi luasannya itu seperti ini, dia melewati seperti ini. Nah, yang ini gambarnya. Ini adalah A. Maka kita boleh atau kita bisa menulis keseimbangan energinya adalah laju aliran konduksi pada arah X dikurangi laju aliran konduksi pada arah X plus delta X ditambah dengan panas yang dibangkitkan di dalam elemen sama dengan total atau laju perubahan energi dari dalam elemen. Bagaimana kita melihat ini kok bisa menjadi begini? Ini dasarnya adalah ini. Jadi dinding yang pertama ini, Anda bisa melihat
yang sebelum elemen. Nah, ini yang awal ini adalah laju konduksi pada arah X. Setelah dia melewati elemen, maka ada perubahan, sehingga ini yang kedua, untuk dinding yang kedua setelah elemen adalah ini jaraknya adalah X plus delta X setelah ada perubahan melewati X elemennya. Nah, ini adalah yang ini. Sehingga kalau momennya volume ini saya kurangi volume ini, maka kita mendapatkan L elemennya. Sehingga kalau momennya anggap aja nilainya sama, maka ini adalah panas yang dibagi ke dalam atau elemen G ini. Ya, sehingga dipahami di sini, tapi ini rumusnya tidak dianggap sama, sehingga kita boleh tulis Qx pada akhir X dikurangi H pada setelah melewati elemen Qx plus delta X ini setelah melewati elemen ditambah G elemen atau panas yang dibangkitkan dari elemen itu sama dengan adalah laju perubahan energi, berarti delta E energi elemen persatuan waktu karena ada laju persatuan waktu. Dan di sini laju perubahan energi dalam dan panas dibangkitkan dapat kita tulis juga di mana delta energi ini adalah total dari energi setelah keluar dikurangi energi ketika dia masuk. Jadi ET setelah melewati waktu yang sekian lama kan energinya lebih besar, kemudian dikurangi energi A awalnya sama dengan massa dikalikan kapasitas kalornya dikalikan temperatur pada waktu setelah waktu di sini. Berarti kan lebih lama dia waktunya daripada ini waktu awal dikurangi temperatur pada waktu awal. Ini T kecil adalah waktu. Sehingga kalau mamanya di sini kenapa kok dia persamaannya berubah di mana M? Nah, ini adalah rho kali volume. M itu massa satuannya kilogram. Sedangkan rho kali A kali delta X, ini X adalah jarak. Nah, ini meter kuadrat, ini satuannya meter, ini rho ini adalah kilogram per meter kubik, sehingga ini saling mencoret begini, sehingga dia mendapatkan nilai dari massa. Boleh berarti massa sama dengan rho kali A kali delta X. Sehingga tulisannya sama, coba persamaannya diganti. Bisa persamaan ini delta energinya ini kita bisa tulis sebagai ini. Dan kemudian untuk G elemennya atau panas yang dibangkitkan adalah G kecil. Jadi laju panasnya dikalikan dengan volumenya. Di mana volume adalah luasan dikalikan panjang atau jarak yang dilewati. Sehingga di sini G ini boleh kita tulis menjadi ini, G elemen ini. Nah, ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Tapi belum ini dibagi delta T karena ini tidak sama. Ini yang elemennya aja. Nah, oke. Sehingga untuk persamaan satu ini dapat kita tulis kembali menjadi Qx min Qx plus delta X plus G dikalikan A kali delta X ini dibagi delta T karena elemennya adalah ini. Sehingga jika kita bagi dengan volume A kali delta X, maka kita mendapatkan ini juga dibagi A kali delta X, ini juga dibagi A kali delta X, tapi ini sudah memiliki A delta X, maka dia terlepas atau tinggal sendiri G. Ini punya A delta X, maka ini kita coret, tinggal rho C dikalikan yang di dalam kurung ini. Oke ya, bisa dipahami di sini. Lah, kalau mamanya ini Qx min Qx plus delta X, ini boleh saya tulis atau saya wakilkan menjadi delta Qi. Ya kan? Kalau ini T per ini menjadi delta temperatur. Ini bisa diwakilkan di dalam kurung ini. Oke, sehingga kalau mamanya persamaannya ingin disederhanakan, asalkan ada delta. Nah, delta itu ada, berarti artinya adalah yang lebih besar dikurangi lebih kecil atau yang lebih kecil dikurangi lebih besar. Ada perbedaan di situ. Sehingga untuk selanjutnya kita mengambil batasan delta X sama dengan 0 dan delta T sama dengan 0, maka kita mendapatkan persamaan adalah 1/A dikalikan
du per du X kalikan KA delta T per delta X per G dikalikan du T per du T waktu kecil. Ini yang saya tadi bilang adalah menjadi Hi tadi. Nah, delta Hi. Ya, Hi adalah rumusnya ini. Nah, dulunya deltanya ini. Dan ini adalah delta T. Nah, delta T per delta T kecil tadi. Oke ya, bisa dipahami di situ. Sehingga kalau persamaan ini kita teruskan untuk dinding datar luasan yang dilalui adalah konstan, persamaannya akan menjadi ini karena kita saling mencoret. Kita saling mencoret di sini. Nah, ini coret dengan ini sehingga persamaannya menjadi itu. Dan jika kita bagi dengan kondisi termalnya, maka semua ini kita bagi ini akan hilang, ini kita bagi K, dan ini juga kita bagi K. Sehingga persamaannya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini bagaimana? Berarti di sini ini adalah nilai dari difusivitas termal, di mana difusivitas termal ini adalah rumusnya adalah K kali Rho kali kapasitas skalornya. Ini biasanya difusivitas termal dari sebuah material. Jadi bahasa kasarnya adalah seberapa cepat panas menyebar di dalam material tersebut. Karena artinya dia namanya adalah difusivitas, berarti artinya adalah menyebar. Sehingga di sini persamaan konduksi dapat kita tulis pada kondisi tertentu, pada kondisi konstan, du per du T sama dengan 0. Adalah du kuadrat T per D kuadrat plus GK sama dengan 0. Nah, di sini kok du-nya hilang, kok ini jadi D. Ini sebetulnya sama. Kalau dalam Anda mempelajari matematika, yang du ini adalah untuk diferensial, kalau yang ini untuk diferensial biasa, ini diferensial parsial yang ini. Tapi intinya dia adalah sama. Jadi ketika du per du T adalah 0, yang ini dianggap 0, maka dia menjadi D per dx, dia harusnya menjadi D. Sedangkan pada kondisi transient atau tidak konstan tanpa panas dibangkitkan, nah dia menjadi du kuadrat per T kuadrat, ini persamaan ini, sehingga G-nya ini adalah 0. Ini dikalikan menjadi du kuadrat T per du x kuadrat sama dengan 1 per x, nah ini, karena G-nya adalah 0. Sedangkan tadi ketika dia ininya adalah 0, nah ininya adalah 0. Sehingga di sini untuk konstan tanpa ada panas dibangkitkan, maka kita mendapatkan persamaannya adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan pada kondisi tertentu untuk bentuk kotak atau segi 4. Sedangkan kalau bentuknya silinder bagaimana? Nah, ini silinder ini ya sama dengan caranya. Pastinya kalau silinder, Anda melihat elemen tengah ini, berarti kita ada elemen yang di dalam, atau benda dinding yang di dalam, dengan dinding yang di luar. Ini yang di dalam ini menjadi R, sedangkan yang di luar ini adalah R plus delta R. Kenapa kok R? Karena dia memiliki nilai jari-jari. Sedangkan tadi X, dia panjang. Begitu bentuknya kotak. Sehingga caranya sama dengan yang tadi, laju aliran konduksi pada R, daerah di dalam, dikurangi laju konduksi pada R plus delta R yang di luar ini, sehingga kita mendapatkan yang benar-benar elemen saja di dalam atau yang merah muda ini. Nah, kita kedapatan. Sama kita tulis, cuma dia tulisannya adalah GR minus GR per delta R ditambahkan G elemen atau panas yang dibangkitkan sama dengan energi elemen per satuan waktu. Sama dengan yang cara tadi, jika kita ganti persamaan ini mc, maka kita akan mendapatkan cuma perbedaannya adalah luasan dikalikan delta R, dan G elemennya sama adalah A kali delta R. Perbedaan di sini adalah volumenya saja.
Sehingga di sini karena rumusnya kan biasa PDL. Terus persamaan ini dapat kita tulis kembali adalah seperti ini. Maka jika kita bagi dengan volume ini, maka kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Kita bagi ini A kali delta R, sedangkan ini tinggal G sendiri. Dia memiliki ini sehingga dia tinggal sendiri. Sama caranya, ini karena kita ganti dengan delta G, ini kita ganti dengan delta T, maka dengan memakai batasan delta R sama dengan 0 dan delta T sama dengan 0, kita menghasilkan persamaannya adalah seperti ini. Ini adalah G, ini adalah delta T yang kita sederhanakan tadi. Sehingga untuk luasan yang dilalui adalah A sama dengan 2πrl, kita mendapatkan A-nya kita ganti. Ya, 2π kita bagi sehingga dia menjadi R. Yang kita sisakan adalah R-nya saja. Karena ini R bisa saling mencoret. Jika kita bagi dengan kondisi termalnya, kita bagi dengan K, maka kita mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini tadi divisivitas termal dari suatu material, di mana persamaannya adalah K per rho C. Sehingga persamaannya begitu. Terus kemudian sehingga kondisi pada keadaan tertentu untuk konstanta du per du T sama dengan 0, kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Karena du per du T-nya ini sama dengan 0, ya. Sehingga ini adalah 0 karena dia tidak ada du T di sini. Terus kemudian jika G sama dengan 0, maka yang ini adalah 0. Maka ini kita coret, kita mendapatkan tinggal sini saja. Oke, dan yang terakhir jika ini 0 dan ini 0, maka kita mendapatkan persamaan ini. Hanya ini aja sama dengan 0. Bisa dimengerti ya, ini persamaan untuk konduksi yang berbeda-beda pada silinder. Selanjutnya yaitu tentang konduksinya pada bentuk bola. Dasar perumusan ini sama seperti untuk bentuk segi empat dan silinder awalnya. Oleh karena itu, untuk bola yang dilalui luasannya adalah A sama dengan 4πr kuadrat, kita langsung saja kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Jika kita bagi dengan kondisi termalnya, maka kita bagi K, kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Sehingga pada kondisi tertentu, untuk kondisi konstan, du per du T-nya ini adalah 0, maka kita persamaannya tinggalnya adalah ini. Ini saya tandai biru, artinya ketika dia 0, maka ini menjadi, karena dia dipengaruhi oleh waktu. Terus kemudian untuk transien G-nya 0, maka dia ini kita coret. Dan yang terakhir, jika ini 0 dan ini 0, maka kita persamaannya tinggal ini saja. Nah, sebetulnya caranya mungkin Anda melihat adalah sama, jadi kita bisa merangkum atau menggabungkan persamaan konduksi satu dimensi ini untuk segi empat, untuk silinder dan bola, itu dalam persamaannya adalah seperti ini. Seper R pangkat N, du per du R kalikan K kalikan R pangkat N, du T per du R ditambah G sama dengan rho C kalikan du T per du T kecil. Dimana jika untuk segi 4 atau berbentuk kotak tadi, dinding datar, ini N-nya adalah 0 dan R itu kita ganti dengan X. Jadi N-nya adalah 0 untuk yang benda datar atau segi 4. Untuk silinder N-nya adalah 1. Tetap R-nya. Tapi kalau untuk bola R-nya adalah 2. Oke ya, ini adalah perpindahan panas satu dimensi untuk kotak, silinder dan bola. Lah bagaimana kalau perpindahan panasnya pada ketiga arah? Baik, untuk yang persamaan konduksi panas multidimensi segi 4 sama caranya. Ya ini sama kita gabungan untuk laju aliran konduksi pada arah X, Y, dan Z. Ini X, ini yang ke sana Y, dan ini ke sini adalah Z. Jadi yang masuk ini adalah Gx, yang masuk di sini adalah Gy, dan yang masuk dari bawah ini adalah Gz. Sedangkan laju aliran konduksi yang keluar dari X, maka kita tulis sebagai Gx plus delta X, yang keluar ini adalah Gz per delta Z, dan yang keluar di sini adalah Gy plus
delta Y karena ada perubahan waktu. Ini tambah laju yang dilibatkan elemen di dalamnya, maka adalah laju perubahan energinya. Sama ya, nanti elemennya berarti di tengah-tengah. Sehingga kalau kita tulis di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan Y perubahannya ada pada arah X, Y setelah melewati elemen pada arah Y, dan Y setelah melewati elemen pada arah Z ditambah G elemennya. Sama dengan energi, sehingga kalau banyak laju perubahan energi dalam dan panas dibakar, kita tulis volumenya adalah delta X, delta Y, dan delta Z, dan delta energinya sama, kita mendapatkan ini, sehingga ini elemennya adalah ini, G kalikan volumenya adalah ini. Bukan lagi menulis kita tadi luasan dikalikan delta X, tetapi kita tulisannya adalah volumenya adalah delta X, delta Y, dan delta Z. Maka persamaan 29 ini kita dapat tulis kembali menjadi seperti ini. G-nya kita ganti dan delta energinya kita ganti. Maka jika kita bagi dengan volumenya, maka kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini ya. Kita gabungkan yang X dengan X, sehingga ini Y dengan Y, ini Z dengan Z, ini. Kita bagi dengan volumenya, karena dia tidak memiliki volume sama sekali untuk diperbandingkan. Sehingga ini ada tinggal G saja, ini memiliki volume, sehingga persamaannya menjadi ini. Sehingga selanjutnya, sekali lagi saya ulang, X min X seperti ini, kita ganti menjadi delta Y. Delta Y X, delta Y, dan ini delta Y Z. Sehingga jika kita mengambil batasan delta X, delta Y, delta Z, dan delta T-nya 0, maka kita mendapatkan persamaannya ini. Karena dia per delta X. Ya. Ini dia luasannya, berarti kalau maunya dia melewati X, luasannya yang dipakai adalah Y kali Z. Kalau dia melewati arah Y, berarti yang dipakai luasannya adalah delta X kali delta Z. Dan jika dia melewati arah Z, maka yang luasan yang dilewati adalah delta X kali delta Y. Sehingga untuk dinding datar luasan yang dilalui adalah konstan, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Ini adalah saling mencoret, sehingga kita menyederhanakan seperti ini, karena saling mencoretnya di sini. Terus jika kita bagi dengan nilai K-nya masing-masing, maka yang ini akan menjadi difusivitas termal, sedangkan ini K-nya akan hilang. Sehingga pada kondisi tertentu kita mendapatkan kondisi stabil atau steady. Ini adalah persamaan Poisson, yaitu du kuadrat T per du X kuadrat ditambah du kuadrat T per du Y kuadrat ditambah du kuadrat T per du Z kuadrat ditambah G plus K. Ini ketika du T per du T atau persatuan waktunya adalah 0. Sedangkan pada keadaan Rayleigh berarti tidak ada panas yang dibangkitkan, maka G-nya ini kita hilangkan. Dan yang terakhir, jika tidak ada panas yang dibangkitkan dan tidak ada perubahan terhadap waktu, maka ini adalah persamaan. Sisanya ini sama, biasanya disebut juga sebagai persamaan Laplace. Oke, ini adalah persamaan perhitungan konduksi digunakan untuk 3 dimensi pada benda datar atau kotak. 3-3 dihitung. Sedangkan untuk silinder, ini adalah caranya sama, cuma kita memakai di sini ada sudutnya, perbedaannya. Jadi kita memiliki di sini panas yang baru masuk adalah HR, sedangkan panas yang keluar adalah HR plus DR atau perubahannya. Sedangkan ini G theta kalau arah ke sana, dan gini adalah GZ, cuma rayanya. Oke, yang kelilingnya, karena dia arahnya ke keliling, sehingga persamaannya sama. Untuk yang awal, ini adalah yang masuk, ini adalah laju aliran panas setelah melewati atau yang keluar, kemudian ini elemennya. Ini adalah delta E energinya. Jika kita tulis berarti menjadi seperti ini. Ya, sama caranya, kita cuma volumenya di sini adalah delta R dikalikan R delta theta dikalikan delta Z. Sehingga di sini untuk elemen
kita mendapatkan sama, cuma volumenya aja yang berbeda. Kita menulisnya seperti ini, dan untuk G elemen atau panas yang dibangkitkan, rumusnya adalah seperti ini. Sehingga persamaan 40 kita dapat tulis lagi menjadi seperti ini. Sama langkahnya jika kita bagi dengan volume, maka kita mendapatkan seperti ini. Sehingga selanjutnya sama, ini adalah delta HR, ini adalah delta H theta, ini adalah delta H Z, dan ini adalah delta temperatur. Sehingga kita mengambil batasan seperti ini, sama langkahnya, maka kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Dan kita jika membagi luasannya dalam 2 pi RL, maka persamaan itu dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Atau boleh persamaan ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ya, sama saya. Karena ini R kali R adalah R kuadrat. Terus kemudian jika dibagi kondisi termal, maka persamaannya boleh terakhir adalah menjadi seperti ini. Anda menggunakan persamaan untuk 3 dimensi pada silinder, Anda menggunakan persamaan yang terakhir ini. Ya, dan yang terakhir pastinya 3 dimensi, kita adalah dari bola. Kita langsung saja, yaitu persamaan untuk bola adalah seperti ini. Jadi kalau Anda ingin menghitung perpindahan panas konduksi keseluruhan pada semua arah, maka untuk bola Anda menggunakan persamaan ini. Sedangkan nanti silinder tadi yang seperti itu, dan untuk bentuk datar adalah seperti itu. Baik, semoga Anda bisa mempelajarinya, dan semoga penyampaian saya ini bisa Anda mengerti. Sekali lagi, terima kasih Anda telah mengikuti materi ini dan mendengar saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.